Halo Sobat Kristen, kami dari Stambuk 2016 Turgate Team akan menceritakan tentang seorang figur di Tanah Batak. Siapakah dia? Check it out. Dr. Ingwer Ludwig Nommensen lahir di Nordstrand, Jerman, tepatnya 6 Februari 1834. Beliau adalah seorang tokoh berkebangsaan Jerman yang berhasil memberitakan Injil di Tanah Batak. Sejak kecil, Nommensen sudah hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Bahkan sudah mampu mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Tepat pada tahun 1846, pada saat berumur 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan akibat ditabrak kereta kuda yang mengakibatkan kakinya patah dan tidak dapat melakukan segala kegiatan dalam waktu yang cukup lama. Pada saat berumur 20 tahun, Nommensen berangkat ke Barmen untuk melamar menjadi penginjil. Selama 4 tahun lamanya, ia belajar di seminari Zending Rheinische Mission Gesellschaft atau RMG. Selanjutnya, tepat pada tanggal 13 Oktober 1861, beliau ditahbiskan menjadi seorang pendeta. Pada 24 Desember 1861, Nommensen berangkat ke Sumatera dan tiba di Padang pada 16 Mei 1862. Selanjutnya, dia berangkat ke Barus melalui Sibolga, dan disinilah pertama kali dia bertemu orang Batak. Di sini beliau belajar bahasa Batak dan bahasa Melayu dengan sangat cepat. Perlahan, beliau mendekati orang Batak, terutama raja-raja, hingga akhirnya dia pun berhasil menjalin persahabatan dengan raja yang paling berpengaruh di tengah masyarakat. Nommensen berhasil mengumpulkan jemaatnya yang pertama di Huta Damai. Tepat pada tahun 1873, ia mendirikan sebuah gedung gereja, sekolah untuk memajukan kehidupan orang Batak, dan juga rumahnya di Pea Raja yang menjadi pusat HKBP. Adapun buah pelayanan dari I.L. Nommensen dalam memajukan kehidupan orang Batak adalah yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk memajukan bangsa Batak. I.L. Nommensen sebagai perintis pengkristenan bersama teman-teman sekerjanya memberi perhatian yang sangat besar untuk mendirikan sekolah. Adapun motif utama dalam pendidikan ini adalah harapan akan lancarnya pertumbuhan Injil, dan juga pendidikan sangat signifikan mempengaruhi perkembangan kekristenan di kalangan orang Batak. Kedua, bidang kerohanian, membina kehidupan rohani orang-orang Kristen Batak seperti ibadah, khotbah, persekutuan-persekutuan doa, evangelisasi, dan pengajaran-pengajaran agama Kristen. I.L. Nommensen dan pengajar RMG lainnya segera mengusahakan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Batak agar dimengerti orang Batak Kristen dalam pertumbuhan kerohanian mereka. Ketiga, bidang kesehatan. Berbagai penyakit telah mengancam kehidupan penduduk di Tanah Batak, terutama wabah penyakit seperti kolera. Maka, para penginjil mengusahakan pengobatan kepada orang sakit, memberi bimbingan kepada masyarakat agar mampu mengurus kesehatan, menjaga kebersihan tubuh, kebersihan pakaian, kebersihan rumah, dan kebersihan pekarangan. Masyarakat juga dibimbing mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Dalam bidang kesehatan dan pengobatan secara medis, maka kebiasaan orang Batak yang berobat ke dukun ditinggalkan dan beralih pada sistem penyembuhan media yang diberikan oleh pekabar Injil, dan ini masih dilakukan hingga saat ini. 4. Bidang sosial ekonomi. Umumnya masyarakat Batak yang hidup dalam kemiskinan disebabkan oleh kebodohan, kemalasan kerja, dan kebiasaan berjudi. Di tengah-tengah masyarakat sendiri terdapat sistem parhatobanon atau perbudakan yang masih dipraktekkan. Sistem parhatobanon ini
berlaku bagi orang-orang yang tidak dapat membayar tagihan hutang. Adapun upaya yang dilakukan I.L. Nommensen untuk memperbaiki sistem ekonomi sosial masyarakat Batak yaitu memberantas sistem perbudakan dengan cara menebus orang-orang Batak yang sebelumnya telah masuk ke dalam golongan budak, memberikan modal kepada jemaat untuk dipinjamkan masyarakat yang miskin dengan bunga yang sangat rendah, mengajari orang Batak membuat gilingan padi dengan menggunakan kincir angin. Dalam bidang pertanian, masyarakat Batak diajari sistem pertanian yang intensif, memanfaatkan dan mengelola tanah kosong dengan menanam tanaman yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan bukti implisit, yaitu mengelola area komplek gereja yang terlihat hingga saat ini. Melihat jasa-jasa Nommensen dalam penginjilan, maka pimpinan RMG mengangkat Nommensen menjadi eporus pada tahun 1881. Pekerjaan Nommensen ini diberkati Tuhan, sehingga Injil makin meluas. Kemudian, tahun 1891, Nommensen tinggal di Sigupar, dan dari sinilah beliau memulai membangun aktivitasnya. Pada hari ulang tahunnya yang ke-70, Universitas Bonn memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Nommensen. Selanjutnya, tahun 1911, beliau memperoleh penghargaan Kerajaan Belanda yang diangkat sebagai Officer Ordo Orange Nassau. Ia pun akhirnya mendapat gelar sebagai Rasul orang Batak. Pada 23 Mei 1918, Nommensen meninggal dan dimakamkan di Desa Sigupar, Kecamatan Sigupar, Kabupaten Toba Samosir. Ia bekerja di tengah-tengah suku bangsa Batak selama 57 tahun lamanya. Demikianlah buah pelayanan I.L. Nommensen yang boleh kami sama seperti tema korsma kita saat ini dari Yohanes 15 ayat 16, dipilih untuk berbuah. Artinya Tuhan menginginkan kehidupan kita memberikan dampak bagi orang lain dengan tujuan agar kita menghasilkan buah sehingga hasilnya menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih.